berjumpa pada mata kuliah perilaku organisasi dengan kode ECMA 4158. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk di modul yang pertama terkait dengan esensi dan ruang lingkup studi perilaku keorganisasian. Ada beberapa bahasan yang akan kita sampaikan pada modul yang pertama ini. Yang pertama adalah terkait dengan manusia, organisasi, dan manajemen. Nah, jadi di sini ada 3 komponen utama bahwa manusia itu dianggap sebagai pemeran sentral dalam suatu organisasi. Artinya, selain sebagai subjek, manusia juga berperan sebagai objek dalam suatu organisasi. Nah, organisasi itu pada dasarnya adalah alat bantu yang sengaja didirikan atau diciptakan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. Kita ambil contoh misalnya, Universitas Terbuka itu adalah sebuah organisasi yang mana itu sengaja didirikan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat pekerja tentunya, kemudian tanpa harus meninggalkan pekerjaan mereka. Nah, ini kan suatu keuntungan dalam rangka memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu. Nah, dalam hal ini bahwa UT dengan demikian itu adalah alat bantu ya. Nah, jadi poinnya ini bahwa itu sebagai manusia yang menciptakan ya gitu ya. Jadi selain sebagai subjek, manusia juga berperan sebagai objek dalam suatu organisasi. Nah, sehingga organisasi itu adalah alat bantu yang diciptakan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai keinginannya. Nah, seperti contoh tadi pada Universitas Terbuka gitu ya. Nah, sedangkan manajemen itu adalah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan mensukseskan tujuan dari organisasi. Jadi tanpa manajemen yang baik, tentu organisasi dan juga manusia yang di dalamnya itu tidak akan berjalan dengan maksimal atau memenuhi apa yang ingin dicapai. Berikut adalah beberapa definisi organisasi. Jadi menurut para ahli, setidaknya di sini ada 4 definisi dari organisasi. Misalnya dari Richard L. Duff itu tahun 1992 mengatakan bahwa organisasi ialah sebuah entitas sosial yang berorientasi pada tujuan dengan suatu sistem kegiatan yang struktur dan mempunyai batas-batas yang bisa teridentifikasi. Nah, lain halnya dengan menurut Stephen V. Robbins ya, tahun 1996 dikatakan di sini bahwa organisasi itu merupakan unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama. Nah, dengan beranggotakan 2 orang atau lebih yang akan bekerja bersama-sama dan terkoordinasi dan memilih pola kerja tertentu yang terstruktur serta didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan yang telah ditentukan. Nah, ini beberapa pengertian atau definisi organisasi menurut para ahli. Terdapat beberapa karakteristik organisasi ya. Nah, di sini setidaknya ada 5 karakteristik organisasi, bahwa yang pertama itu adalah entitas sosial, unit atau entitas sosial, bahwa di sini dikatakan organisasi adalah rekayasa sosial hasil karya manusia ya. Nah, jadi organisasi itu merupakan rekayasa sosial hasil karya manusia yang bersifat tidak kasat mata atau kita kenal dengan intangible ya. Sehingga organisasi sering juga disebut sebagai artificial
artificial being ya, artificial being ya, karena tidak terlihat tadi. Nah, jadi dengan demikian bahwa merupakan realitas sosial ya daripada realitas fisik, jadi tidak terlihat, poinnya seperti itu gitu ya. Kemudian karakteristik organisasi itu adalah beranggotakan minimal 2 orang. Nah, jadi tadi di awal disampaikan bahwa sebagai hasil karya cipta manusia, bahwa organisasi ini bisa didirikan oleh seorang yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan sarana lainnya gitu ya. Nah, kadang-kadang itu didirikan oleh lebih dari 2 orang ya, yang sepakat dan mempunyai ide yang sama untuk mendirikan organisasi. Artinya apa di sini? Memiliki visi dan misi tujuan yang sama, sehingga jelas gitu ya apa yang ingin dicapai atau apa yang ingin dilaksanakan ke depannya gitu ya. Kemudian organisasi, ciri yang karakteristik yang ketiga itu berpola kerja yang terstruktur ya. Ya, jadi poinnya di sini bahwa organisasi itu adalah, poinnya adalah bekerja bersama-sama dan bekerja sama gitu ya, secara terstruktur ya. Oke. Kemudian mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Nah, tadi sudah saya kemukakan. Jadi bahwa organisasi ini tujuan didirikannya itu bukan untuk bukan tanpa tujuan ya, pasti memiliki tujuan gitu ya. Nah, tentunya adalah manusia yang berkepentingan di dalamnya gitu ya. Apa yang ingin dicapai atau apa yang ingin tujuan didirikannya sebuah organisasi gitu ya. Karena apa? Karena manusia di sini merupakan makhluk sosial gitu ya. Ya, makhluk sosial, sukar untuk mencapai tujuan individunya apabila dia melaksanakan atau ingin mencapai tujuannya itu secara sendiri. Nah, perlu untuk dikerjakan atau dilakukan oleh atau memperoleh bantuan dari orang lain gitu ya. Nah, itu mempunyai tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Kemudian juga yang karakteristik yang kelima, bahwa organisasi ini mempunyai identitas diri. Nah, jadi setidaknya di sini ada 2 alasan gitu ya. Oke, bahwa yang pertama tadi sifat organisasi itu intangible atau tidak terlihat gitu ya. Untuk atau melihat, menyentuh organisasi itu gitu ya. Nah, sehingga dia harus punya identitas gitu ya, karena tadi tidak terlihat. Kemudian yang kedua, bahwa organisasi itu sebagai subsistem dari sistem sosial tadi gitu ya, karena sistem sosial yang lebih besar yang memungkinkan para anggotanya untuk saling berinteraksi, sehingga perlu ada identitas gitu ya. Oke. Nah, jadi satu lagi gitu ya, yang ketiga, bahwa sering terjadi seorang menjadi anggota lebih dari satu organisasi, sehingga batasan organisasi itu menjadi seolah-olah menjadi kabur ya, kalau batasan tersebut hanya dilihat dari keanggotaan seseorang. Jadi perlu ada identitas diri. Berikutnya ada dimensi organisasi ya. Nah, di dimensi organisasi ini dibagi menjadi 2 gitu ya. Ada dimensi struktural dan dimensi kontekstual ya. Oke. Nah, dimensi struktural dan dimensi kontekstual ini terbagi lagi gitu ya, menjadi beberapa poin gitu ya. Nah, misalnya pada dimensi struktural ya. Jadi ada namanya formalisasi organisasi. Nah, jadi artinya apa formalisasi organisasi ini? Ini berkaitan dengan seberapa banyak sebuah organisasi membuat dan mendokumentasikan aturan. Nah, jadi di sini termasuk juga di dalamnya aturan organisasi yang didokumentasikan, misalnya terkait dengan deskripsi kerja, kemudian prosedur kerja, manual kerja, dan aturan-aturan tertulis lainnya. Nah, sedangkan dimensi spesialisasi di sini itu sering juga disebut dengan division of labor ya, atau pembagian kerja ya, lebih tepatnya pembagian kerja, di mana organisasi dengan tingkat spesialisasi yang tinggi
memberi arti bahwa karyawan hanya mengerjakan tugas yang sangat spesifik ya. Jadi hanya mengerjakan tugas-tugas yang tertentu, misalnya gitu ya, tentang perusahaan rokok sebagaimana itu perusahaan yang membagi pekerjaan secara ketat ya. Ada bagian-bagian di dalam atau bervariasi gitu ya di dalam bagian-bagian dari pekerjaan itu gitu ya. Nah, lanjut ke standarisasi kerja ya. Standarisasi kerja ini adalah suatu ukuran kerja atau cara kerja tertentu yang harus dipatuhi oleh karyawan dalam rangka untuk melakukan kegiatan kerja, khususnya kegiatan-kegiatan yang sudah sejenis ya. Nah, ini yang dimaksud dengan standarisasi kerja. Sedangkan hierarki organisasi, bahwa dimensi ini ditunjukkan dalam bentuk struktur ya, struktur atau hierarki ya. Nah, siapa atasan, kemudian siapa bawahan, kemudian kepada siapa bawahan itu bertanggung jawab gitu ya, dan seterusnya. Atau kepada siapa bawahan ini melaporkan pekerjaan, kemudian bagaimana kewenangan seorang manajer dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu terkait dengan hierarki organisasi gitu ya. Kemudian kompleksitas organisasi, bahwa dimensi ini itu adalah menunjukkan jumlah aktivitas atau subsistem yang ada di dalam sebuah organisasi. Jadi lebih kepada tingkat kompleksitas organisasi itu dapat diukur melalui berbagai macam dimensi ya. Ada vertikal, ada horizontal, atau bahkan dalam ruang ya. Nah, ini. Kemudian dimensi struktural berikutnya itu terkait dengan sentralisasi. Nah, yang dimaksud dengan sentralisasi itu adalah pengambilan keputusan dalam organisasi gitu ya. Oke, jadi ada hierarki pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Nah, kemudian ada profesionalisme, bahwa dalam dimensi struktural di poin profesionalisme itu adalah tingkat pendidikan formal dan latihan-latihan yang harus dimiliki oleh seorang karyawan untuk suatu posisi jabatan-jabatan tertentu. Nah, seperti misalnya seorang manajer ya harus memiliki tingkat pendidikan formal itu minimal misalnya harus S1 dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian rasio personel itu adalah dikatakan bahwa dimensi ini merujuk pada penempatan karyawan pada berbagai fungsi organisasi dan berbagai departemen dalam suatu lingkungan organisasi. Nah, sedangkan dimensi konstekstual ya dibagi menjadi setidaknya ada 5 poin gitu ya. Ada ukuran atau besaran organisasi, yang mana dimensi ini biasanya ditujukan dengan jumlah karyawan yang bekerja pada suatu organisasi. Kemudian teknologi apa yang digunakan itu adalah mengukur atau teknologi itu adalah salah satu alat untuk mengubah input ya, masukan menjadi output atau luaran ya. Oke, jadi seberapa canggih gitu ya, semakin canggih teknologi yang digunakan suatu perusahaan, maka semakin maju biasanya perusahaan itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lingkungan organisasi, itu meliputi semua elemen di luar organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi gitu ya. Ya, misalnya industri, pemerintah, pelanggan, pemasok, organisasi pesaing, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dimensi konseptual berikutnya adalah terkait dengan tujuan dan strategi organisasi, di mana dikatakan di sini bahwa menunjukkan dimensi ini menunjukkan tujuan dan daya kompetitif ya, daya kompetitif sebuah organisasi ya. Nah, jadi bagaimana tujuan organisasi itu biasanya dinyatakan secara tertulis yang mengindikasikan keinginan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi gitu ya. Nah, kemudian yang kelima terkait dimensi konseptual itu adalah budaya organisasi ya. Jadi budaya organisasi itu kita sering pahami juga sebagai satu set nilai atau keyakinan
pemahaman dan norma perilaku yang dipahami dan dipraktikkan secara bersama-sama oleh karyawan yang ada di dalamnya. Nah, biasanya budaya organisasi ini tidak tertulis ya. Nah, tapi keberadaannya dalam organisasi itu tidak bisa disangsikan atau tidak bisa diabaikan begitu saja, ya. Nah, berikutnya ada metafora gunung es atau aspek formal dalam organisasi gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ada gambar gitu ya, terlihat ada gunung es gitu ya yang mengapung. Ada bagian atas itu adalah aspek formal atau komponen organisasi yang bersifat terbuka dan mudah diakses oleh pihak luar. Artinya ini yang terlihat gitu ya. Nah, sedangkan aspek informal itu adalah komponen organisasi yang tersembunyi, afektif dan berorientasi sosial dan psikologikal serta berkaitan dengan aspek keperilakuan. Nah, jadi sebenarnya yang tidak terlihat itu jauh lebih banyak gitu ya. Nah, oke. Jadi dikatakan bahwa aspek formal organisasi itu adalah elemen komponen ya, yang sekali lagi yang bisa diakses gitu ya. Nah, kemudian juga Anda bisa perhatikan pada gambar metafora gunung es berikut ini gitu ya. Jadi ada yang bersifat terbuka dan ada yang bersifat tertutup gitu ya. Nah, berikutnya ada jenis-jenis organisasi ya. Nah, organisasi itu dibedakan menjadi dua jenis secara umum ya. Oke. Jadi secara garis besar organisasi bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu organisasi yang berorientasi ekonomi atau bisa juga disebut sebagai organisasi berorientasi laba ya, profit orient organization, dan organisasi berorientasi tidak berorientasi ekonomi atau sering juga disebut sebagai organisasi nirlaba atau non profit organization ya. Oke. Nah, ini dua jenis ya dari organisasi. Kemudian peran organisasi bagi kehidupan manusia gitu ya. Nah, jadi di sini bagaimana peran kehidupan organisasi bagi kehidupan manusia. Nah, pada slide yang tertampil itu dapat dilihat gitu ya, dicontohkan bahwa proses pembentukan nilai tambah ya dari sebuah organisasi, misalnya saja ini KFC gitu ya. Oke, dari KFC ya. Nah, itu tahap pertama dalam pembentukan nilai tambah itu adalah input ya, masukan atau input yang diperoleh dari lingkungan organisasi. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah bahan baku, sumber daya manusia, informasi dan pengetahuan, uang dan modal gitu ya. Nah, ini dapat Anda lihat. Nah, kemudian pada tahapan selanjutnya bahwa tahap proses transformasi ya. Ya, dilihat pada tahap ini dikatakan bahwa input itu diubah dan diolah menjadi output. Jadi ada proses di dalamnya gitu ya. Nah, jadi faktor yang menentukan terkait dengan keberhasilan proses transformasi adalah teknologi ya. Oke, jadi di sini sekali lagi teknologi berperan sangat penting, khususnya teknologi apa yang digunakan. Misalnya seperti mesin dan komputer, kemudian kemampuan dan keterampilan SDM itu sendiri gitu ya, dan juga fasilitas-fasilitas organisasi yang ada. Nah, oke, sehingga apa? Dihasilkan output ya. Nah, dihasilkan output ya berupa apa? Berupa misalnya outputnya makanan cepat saji kalau KFC gitu ya. Kemudian pelanggan yang puas, kemudian pemilik KFC juga merasa puas dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi yang menjadi tahapan akhir dalam proses pembentukan nilai tambah itu adalah dihasilkannya output ya. Nah, tadi sudah dihasilkan output atau berupa produk dan jasa. Nah, jadi proses pembentukan nilai tambah seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu tentunya tidak bisa
dilakukan sendiri oleh organisasi, melainkan itu harus melibatkan berbagai pihak ya, berbagai pihak dan juga kepentingan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, di sini Gareth Jones yaitu mengatakan bahwa kelompok yang berbeda kepentingan itu sering disebut sebagai stakeholder gitu ya, atau pemangku kepentingan. Nah, di mana stakeholder ini mempunyai motivasi untuk ikut berpartisipasi dalam organisasi itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, karena mereka berharap akan memperoleh imbalan yang lebih besar dibanding dengan kontribusi yang diberikan ya. Oke, jadi seperti itu gitu ya, terkait dengan peran organisasi bagi kehidupan manusia. Nah, selanjutnya masuk ke dalam bahasan manajemen organisasi. Nah, di sini dimana yang pertama itu terkait dengan peran manajer dalam suatu organisasi gitu ya. Ya, kalau kita lihat di sini ada gambar gitu ya. Nah, di sini tadi sudah disebutkan ada stakeholder ya, bahwa itu stakeholder ini berasal, atau pemilik modal ini berasal dari dalam organisasi ya. Nah, jadi ada 3 secara umum gitu ya, ada 3 kelompok, yaitu pemilik modal, kemudian manajer dan karyawan ya. Oke, yang dari inside stakeholder ya. Nah, ketiga inside stakeholder ini tentunya ya ada kedudukan dari masing-masing, bisa dilihat dari piramida gambar berikut ini gitu ya, gambar piramida berikut ini gitu ya. Nah, ya mungkin di sini lebih menekankan pada manajer ya, manajer dan karyawan. Di sini itu khususnya para manajer puncak itu memperoleh atau mandat dari pemilik modal, dalam hal ini stakeholder gitu ya, dalam hal ini untuk menjaga, mengelola dan mengembangkan harta milik atau harta si pemilik modal gitu ya. Untuk apa tujuannya? Untuk mengambil keputusan yang menyangkut keberadaan organisasi. Nah, sedangkan peran karyawan sendiri itu adalah tidak mempunyai akses untuk pengambilan keputusan organisasi. Jadi itu yang membedakan gitu ya, antara manajer dengan karyawan. Nah, jadi sehingga apa? Karena status dan otoritas yang dimiliki para manajer itu, maka manajer mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi gitu ya. Oke. Nah, diantaranya yang dimiliki oleh peran penting yang dimiliki oleh seorang manajer dalam menentukan tujuan operasional organisasi, di mana dasar penentuan tujuannya adalah itu tujuan ofisial organisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh stakeholder ya. Oke, jadi perannya sangat penting sekali dalam peran manajer ya dalam suatu organisasi. Nah, bisa dilihat di sini peran manajer dalam organisasi itu status dan otoritas formal itu seorang manajer itu ada 3 gitu ya di sini. Yang pertama bahwa ada namanya peran interpersonal ya. Ya, di sini ada ketokohan seorang manajer, kemudian kepemimpinan dan sebagai penghubung. Nah, jadi peran interpersonal ini muncul karena status dan otoritas formal yang dimiliki oleh para manajer. Tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Jadi ada otoritas formal yang dimiliki oleh para manajer. Nah, jadi peran ini meliputi hubungan antara manusia yang berupa ketokohan, kepemimpinan dan kemampuan seorang manajer menjadi penghubung. Nah, misalnya dalam ketokohan, seorang manajer itu menjadi representasi organisasi dalam acara-acara seremonial dan juga kegiatan-kegiatan simbolik ya. Nah, sedangkan kepemimpinan itu bahwa seorang manajer dalam memainkan perannya sebagai seorang pemimpin itu harus menciptakan visi ke depan agar setiap karyawan bisa mengidentifikasi dirinya
dengan organisasi ya. Nah, sedangkan dalam peran penghubung bahwa seorang manajer itu adalah intermediari ya, yang menghubungkan organisasi dengan dewan komisaris atau sebagai representasi dari pemilik modal. Nah, tadi juga sudah sampaikan di awal. Kemudian juga bagaimana seorang manajer itu menghubungkan organisasi dengan dunia luar organisasi. Nah, seperti kaitannya dengan pemerintah, supplier, konsumen, dan juga kepada klien. Nah, sedangkan peran informasional gitu ya. Nah, sedangkan peran informasional di sini peran manajer dalam penyebarluasan informasi. Nah, jadi atau informasional di sini dimaksudkan agar manajer bisa berbagi pengalaman dengan bawahan dan anggota organisasi lainnya ya. Oke. Nah, tapi tidak semua informasi itu disebarluaskan gitu ya. Ada juga informasi-informasi itu yang menjadi rahasia perusahaan yang tidak boleh disampaikan bahkan kepada para karyawannya gitu ya. Nah, sedangkan peran manajer sebagai juru bicara ya. Oke, jadi sebagai juru bicara organisasi dimaksudkan di sini agar seorang manajer dapat menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kondisi organisasi kepada pihak luar ya, menjadi seorang juru bicara. Nah, kemudian peran berikutnya itu adalah peran desisional ya. Ya, jadi atau peran pengambilan keputusan ya. Nah, jadi bahwa dikatakan di sini manajer itu adalah bisa disebut sebagai inti dari sistem pengambilan keputusan organisasi. Karena apa? Ya karena dia juga bertindak sebagai seorang entrepreneur, kemudian arbiter ya, pengalokasi sumber daya dan sebagai negosiator ya. Nah, jadi di sini ada banyak sekali peran seorang manajer. Nah, jadi dalam perannya sebagai seorang entrepreneur itu apa yang dilakukan manajer termasuk misalnya merencanakan dan melakukan perubahan-perubahan organisasi. Nah, tujuannya adalah dalam rangka meneguhkan kedudukan organisasi dan meningkatkan daya saingnya. Nah, begitu juga ketika organisasi menghadapi misalnya berbagai masalah, kemudian terjadi perubahan lingkungan organisasi. Nah, yang berada di luar kendali para manajer, maka dibutuhkan kehadiran seorang manajer yang bisa bertindak untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut gitu ya. Oke. Ya. Begitu juga dengan persoalan internal organisasi gitu ya. Ya, di mana masing-masing unit biasanya itu saling memperebutkan sumber daya yang terbatas jumlahnya gitu ya. Jadi masing-masing unit ingin sumber daya, di mana sumber daya ini jumlahnya sangat terbatas gitu ya. Nah, merupakan hal yang sangat biasa ya dalam organisasi. Nah, tentu saja kondisi ini akan menjadikan elemen-elemen organisasi itu menjadi bermasalah gitu ya. Nah, maka dari itu seorang manajer itu harus bertindak sesuai dengan sebagai pengalokasi sumber daya gitu ya, atau resource allocator ya. Ya, pengalokasi sumber daya tentunya yang adil yang mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan arah tujuan dari organisasinya itu. Nah, kemudian yang terakhir peran desisional ini sebagai manajer sebagai negosiator gitu ya. Perannya ini hampir sama dengan pengalokasi sumber daya ya. Nah, tetapi dalam perspektif yang lebih luas ya. Nah, itu yang dimaksud dengan negosiator. Jadi dalam peran ini itu manajer bagaimana seorang manajer itu mencoba memecahkan berbagai persoalan, khususnya perbedaan antara satu pihak dengan pihak yang lain agar terjadi sebuah kesepakatan gitu ya. Nah, perbedaan ini bisa muncul misalnya dari individu, tapi juga bisa dari kelompok-kelompok ya. Berikutnya adalah terkait dengan bahasan keterampilan manajerial. Nah, secara umum di sini terdapat 3 keterampilan ya. Ada keterampilan teknis, yaitu keterampilan atau kemampuan seseorang untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, khususnya pengetahuan yang sangat khusus dan spesialis gitu ya. Oke.
Misalnya gitu ya, seorang akuntan, seorang insinyur, seorang dokter. Nah, itu kan harus memiliki keahlian-keahlian khusus ya, atau memiliki spesialisasi gitu ya dalam pengetahuannya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, keterampilan hubungan antara manusia gitu ya. Ya, jadi di sini nih kemampuan untuk bekerja sama, memahami dan memotivasi orang lain merupakan keterampilan hubungan antara manusia yang harus dimiliki oleh seorang manajer ya. Oke, jadi banyak sekali kemampuan gitu ya, kemampuan bekerja sama, memahami, memotivasi ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah keterampilan konseptual ya. Jadi seorang manajer tuh harus mempunyai kesiapan dan kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis masalah-masalah yang bersifat kompleks ya. Oke, jadi ini disebut dengan keterampilan konseptual. Baik, berikutnya kita masuk kepada ruang lingkup studi perilaku keorganisasian. Nah, bahwa dikatakan di sini terdapat pengertian dari perilaku keorganisasian gitu ya. Nah, perilaku keorganisasian itu adalah menurut Stephen Robbins ya. Oke, menurut Stephen Robbins dalam bukunya ya disebutkan bahwa perilaku keorganisasian itu adalah bidang studi yang menginvestigasi individu, kelompok, dan struktur organisasi dan dampaknya terhadap perilaku dalam organisasi dengan harapan bahwa dengan menerapkan pengetahuan tersebut efektivitas organisasi dapat ditingkatkan. Nah, jadi untuk memperjelas apa yang disampaikan oleh Stephen Robbins ya, elaborasi lebih lanjut dari definisi itu setidaknya ada 3 di sini penjelasannya ya, bahwa yang pertama, perilaku keorganisasian itu adalah sebuah bidang studi ya. Hal ini mendukung pengertian bahwa perilaku keorganisasian itu merupakan suatu area tersendiri dengan common body of knowledge yang terpisah dari bidang studi lain ya. Jadi ini bidang studi tersendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa sebagai bidang studi yang berdiri sendiri, maka ruang lingkup bahasanya juga sangat spesifik ya. Ya, sangat spesifik. Dalam hal ini yang dipelajari dalam bidang studi perilaku keorganisasian adalah determinan perilaku manusia. Sekali lagi ya, determinan perilaku manusia di dalam organisasi, baik perilaku individu maupun individu perilaku kelompok ya. Jadi ada 2, ada individu dan ada kelompok. Sedangkan yang ketiga gitu ya, dalam mempelajari perilaku manusia dan perilaku organisasi, bidang studi ini merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat terapan ya. Ya, bersifat terahan atau applied science ya. Ya, yang dimaksud dengan ilmu terapan di sini adalah bidang studi yang mencoba menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang ada. Termasuk di dalamnya ada teori, ada konsep dan aplikasi, khususnya sekali lagi pengetahuan tentang manusia sebagai individu, kelompok dan semua aspek yang melingkupinya dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Nah, adapun tujuan mempelajari perilaku keorganisasian ini itu ada 3. Yang pertama adalah mendeskripsikan perilaku manusia. Tujuannya agar kita bisa mengenali, mendiagnosis dan menjelaskan kejadian-kejadian yang secara teratur dan predictable terjadi dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua, menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia, di mana hal ini menjelaskan apa yang sedang terjadi dalam organisasi dan apa yang kemungkinan dan akibatnya di masa yang akan datang. Sedangkan yang ketiga adalah mengendalikan perilaku manusia. Dalam hal ini mengendalikan perilaku manusia di dalam suatu organisasi. Nah, kemudian jika dilihat dari slide gitu ya, di sini ada level analisis dalam studi perilaku keorganisasian, di mana
studi perilaku keorganisasian ini dapat dilakukan melalui 3 unit analisis ya. Ya, jadi ada 3 unit analisis yang berbeda, yakni pada level individu, pada level kelompok, dan pada level organisasi ya. Nah, di dalam sebuah organisasi, setiap kejadian bisa dianalisis melalui ketiga level ini gitu ya. Ya, baik. Nah, yang pertama pada level individu gitu ya. Ya, jadi pada level individu itu setiap kejadian itu akan didiagnosis berdasarkan perilaku individunya ya. Oke. Nah, jadi sebagaimana sudah kita ketahui bersama gitu ya, bahwa setiap orang yang bergabung dalam suatu organisasi bersamanya dibawa pula itu kepribadiannya gitu ya. Nah, ada kepribadian yang dibawa gitu ya. Selain kepribadian, kemudian ada sistem nilai dan sikap yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, tentu saja gitu ya. Nah, tentu saja akan menyebabkan perilaku seseorang itu berbeda dengan orang yang lain. Nah, akibatnya apa gitu ya? Akibatnya jika sebuah organisasi ya misalnya contohlah BUMN gitu ya. Ya, itu itu akan bermacam-macam karyawan di dalamnya gitu ya. Nah, mereka ada yang tidak peduli dengan perubahan status, ada yang peduli dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada yang bersikap positif, ada yang bersikap negatif. Nah, jadi karena apa gitu ya? Karena semua reaksi baik itu yang saya sebutkan tadi itu masing-masing individu itu mempunyai kepribadian, persepsi itu dan juga sikap yang berbeda-beda ya. Nah, itu perlu untuk analisis lebih jauh gitu ya. Nah, itu terkait dengan level individu. Nah, bagaimana jika dikaitkan dengan level kelompok ya? Ya, tadi bahwa dikatakan itu setiap kelompok itu pasti setiap kelompok itu mempunyai yang namanya norma perilaku tersendiri ya, yang mereka bangun bersama dan diterima oleh setiap orang atau sebagian besar anggota kelompok. Nah, jadi ada habits ya, ada kebiasaan di dalamnya gitu ya. Nah, oleh karena itu perilaku kelompok akan terus dipertahankan sebagai identitas diri mereka. Nah, dan disosialisasikan di antara mereka selama kelompok itu masih eksis gitu ya. Nah, itu dari sisi menganalisis dalam level kelompok ya, level kelompok. Nah, sedangkan dalam level organisasi ya, dalam level organisasi itu dikatakan bahwa sekali lagi organisasi ini adalah kumpulan dari individu. Ya. Namun seperti halnya dalam perilaku kelompok, kumpulan perilaku individu bukan cerminan dari perilaku organisasi ya. Nah, pada level ini semua kejadian yang terjadi di dalam organisasi akan dianalisis dalam konteks organisasional gitu ya. Oke. Jadi mungkin dalam hal ini itu lebih kepada dimensi-dimensi organisasi seperti struktur, desain dan juga budaya organisasi itu akan dipahami sebagai determinan yang mempengaruhi perilaku individu dan juga perilaku kelompok, dan yang mana nanti secara keseluruhan akan berpengaruh terhadap perilaku organisasi tersebut gitu ya. Nah, dari level-level ini tentu juga dari ketiga level ini tentu juga itu ada lingkungan eksternal organisasi gitu ya. Nah, jadi menjadi variabel penting gitu ya. Lingkungan eksternal ini menjadi variabel penting dalam menganalisis perilaku keorganisasian. Nah, penyebabnya apa gitu ya? Karena manusia tidak bisa hidup dalam lingkungan yang terisolasi gitu ya. Tidak mungkin ya. Ya pasti harus keluar gitu ya. Karena tadi apa? Sekali lagi manusia itu sebagai makhluk sosial ya. Nah, mereka pasti berinteraksi dengan sesama dalam lingkup organisasi maupun dengan mereka yang berada di luar organisasi. Nah, dampaknya apa? Dampaknya oleh karena itu gitu ya, kejadian-kejadian yang ada dalam organisasi itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari luar organisasi itu gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir itu terkait dengan kontribusi disiplin ilmu lain. Nah, di sini ada beberapa ilmu gitu ya yang berkaitan. Jadi memang bidang studi perilaku keorganisasian ini
pada dasarnya itu adalah didominasi atau dominan itu disiplin ilmunya itu dari ilmu psikologi ya. Ya, tapi disiplin psikologi itu mempunyai keterbatasan dalam memahami dan menjelaskan perilaku manusia di dalam organisasi. Ya, jadi perlu kontribusi dari disiplin ilmu lain dalam memahami perilaku manusia, gitu ya. Oke, jadi dalam memahami perilaku manusia. Nah, jadi di psikologi itu sebenarnya ya. Jadi psikologi ini merupakan satu disiplin ilmu yang memberi kontribusi dan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan bidang studi perilaku keorganisasian ya. Ya, jadi memang sudah cukup tua ya untuk psikologi ini. Itu sudah berkembang sejak tahun 1800-an dan juga sudah sangat kompleks ya. Nah, jadi memang kaitannya sangat erat dengan perilaku keorganisasian gitu ya. Nah, jadi selain psikologi, sosiologi juga bersama-sama dengan fisiologi tentunya gitu ya, memberi kontribusi yang sangat berarti yang berkaitan dengan, khususnya yang berkaitan dengan dinamika kelompok ya. Nah, terkait dengan dinamika kelompok nanti akan kita diskusikan pada modul yang kelima ya. Kemudian ada antropologi ya. Nah, antropologi jadi antropologi ini bidang studi yang mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan ya. Oke, jadi hubungan antara manusia dengan lingkungan. Jadi bagaimana sekelompok orang yang tinggal bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, di samping akan membentuk sistem sosial tersendiri, juga akan berbagi pengalaman, share pengalaman gitu ya, pengetahuan, ide, keyakinan, dan sistem nilai yang akan menjadi pandangan hidup bersama gitu ya. Nah, ini juga masuk ke dalam kontribusi ilmu perilaku organisasi gitu ya. Nah, kemudian juga tidak juga lepas dari kontribusi dari ilmu politik dalam studi perilaku keorganisasian. Itu misalnya dapat dijumpai pada bahasan tentang politik organisasi, kekuasaan, otoritas, dan juga konflik ya. Nah, sedangkan dalam ilmu sejarah ya, itu sangat bermakna bagi studi perilaku keorganisasian. Ya, jika terutama memahami perkembangan ilmu manajemen dan organisasi gitu ya. Nah, jadi dengan mempelajari sejarah, manajemen, dan organisasi, kita dapat belajar mengenai pengalaman-pengalaman masa lalu ya, dari seseorang atau beberapa orang yang berhasil atau bahkan gagal gitu ya, atau bahkan gagal dalam mengelola sebuah organisasi. Nah, begitu juga dalam ilmu ekonomi ya. Ya, kita bisa menerapkan beberapa model ekonomi dalam pengambilan keputusan, khususnya ketika menghadapi beberapa alternatif pilihan. Jadi ini beberapa kontribusi ilmu ya dalam perilaku keorganisasian gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.